Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun Bapak Ibu berada dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru EDAY semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menyaksikan sama-sama pencerahan Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Kok saya nggak cair-cair 10 miliar? Kok gitu Pak Haji? Ya nggak bisa, itu sifat bangsat nggak boleh ada. Salah satunya hati busuk. Itu kan sifat bangsat yang 18. Itu tidak ada di Al-Quran. Sifat itu nggak ada. Kenapa ada di kita? Terutama kemana? Ring 1 yang pernah kita hamil, kita jaga-jaga dalam kandungan, kita sayang-sayang, bahkan kita empong-empong. Kenapa sebesar ini jadi kita berdebat? Hal-hal yang kecil, adu argumen. Pada saat dia nggak nurut, nggak patuh, dibangunin sholat subuh susah, kita kesel, Jengkel. jengkel. Tiap hari sih Pak Haji. Tiap hari. Tiap hari. nggak Tiap hari boleh. dibangunin. Dek bangun. Sekarang Merem. ibu marah-marah sama dia, suruh bangun sholat subuh, tapi hatinya ditutup Allah. Apa dia bisa ngikutin ibu? Nggak bisa, karena semua ini atas izin Allah. Jadi kalau Allah belum gerakin hatinya untuk dibuka, sampai kapanpun kita nggak akan bisa merubah putri kita tercinta, walaupun kita yang lahirin ya, walaupun kita yang biayain, besarin, nggak akan bisa. Kok nggak bisa Pak Haji? Karena putri kita ini yang nyiptain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu harus legowo, lapang dada, terima apa adanya. Jadi ibu kelemahannya hanya itu. Coba ibu berdamai sama ring 1, terutama orang rumah. 2 nih kelemahan ibu. Ibu suka inget-inget sama orang yang pernah jolimin ibu, nyakitin ibu, Iya benar. bawa lari duit ibu, Benar. makan duit ibu. Benar. Betul? Benar. Hujan ya? Hujan. Nggak boleh bu. Jadi ibu sebenarnya tuh 10 miliar di depan mata, tapi karena ibu yang 18 masih ada, nggak bisa. Tak akui Pak. Tak akui. Udah tak akui. Deketin Belum bisa yang ngelupain apa? Bangunin anak. Katanya sayang ya Pak ya. Katanya sayang anak biar Tapi biar ibu sayang, terlalu sayang, karena kan yang bikin, yang nyiptain putri kita kan Allah, kita cuma ketitipan. Sekarang ibu maksain dia suruh bangun pagi sholat subuh, tapi kan hatinya nggak, kalau nggak dibuka sama Allah, apa dia bisa? Iya. Nggak bisa. Jadi ibu gimana caranya? Ibu langsung angkat tangan. Allah, gerakan hati putri saya tercinta untuk bangun tepat waktu sholat subuhnya, jangan kesiangan. Gerakan hati putri saya Allah. Ibu begini, jadi ibu langsung ke Allah, nggak bisa langsung direct kemari. Kalau ibarat main karambol, ibu nggak bisa langsung nerabas ke sana, karena kan ada penghalangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta. Jadi ibu main karambolnya di ban. Kalau ibu pernah main karambol dulu kecil, di ban. Tak, tok, tak, tok. Jadi ibu langsung ke Allah dulu, nanti dia digerakin hatinya sama Allah, sehingga dia patuh, nurut, sayang. Kita nih bu, nyokolahin anak kita sarjana tinggi-tinggi, dengan harapan ya banyak lah, malah jadi koruptor bu. Ini betul? Betul lagi. Sekarang koruptor pada di penjara tuh, koruptor itu sarjana bu, nggak ada SD.
nggak ada SMP, semuanya sarjana. S2, betul? Betul. Dokter. Minimal S1, doktor. Masa di sekolah itu untuk jadi koruptor? Itu siapa yang salah? Orang tuanya lah. Nah sekarang ibu tugasnya cuma satu, kembali lagi ke Allah. Jadi kembalilah kepadaku, mohon ampun. Jadi kembalilah kepadaku dengan mohon ampun. Karena nanti aku yang rubah, nanti aku yang... Nah ibu tinggal mohon ampun aja kepada Allah. Dengan cara apa? Itu sholat taubat dengan 18 kali. Terangin sholat taubat yang 18 kali, sisanya kali 10 setiap hari. Ya. Saya menguatkan yang berdebat, Ibu. Karena berdebat itu, kata Nabi di hadisnya, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Saya ulangiin, garis bawahnya, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Jadi gak enak kalau dibenci Allah. Jadi memaksakan kehendak, berdebat, gegeran, ngeyel, memaksakan kehendak, gegeran, apa namanya, pokoknya berkelahi walaupun dalam tutur kata, itu namanya berdebat. Nah, dengan berdebat itu akan menimbulkan sifat tadi jengkel, akhirnya ngeluh, timbul dendam, gerutu, gelisah, mikir, semuanya akan ada. Asal usulnya dari mana? Berdebat. Maka tidak boleh. Termasuk ke anak tadi. Caranya tadi sudah disampaikan Pak Haji, saya memperjelas lagi. Caranya kita datang ke Allah mohon ampun dengan cara sholat taubat. Karena kalau kita mohon ampun, bonus dari Allah kaitannya dengan anak yang dimaksud ibu, yaitu akan ditingkatkan, akan dilipat gandakan harta dan ditambah juga anak. Artinya ditambah, bisa jadi kualitasnya anak lebih baik. Kita mohon ampun, mohon ke Allah untuk perubahan putri tercinta kita. Caranya ibu sholat taubat, membersihkan diri dari sifat yang dirangkum Pak Haji. Sifat jelek kan banyak, tapi kita rangkum yang 18 itu. Caranya sholat mohon ampun dengan sholat taubat. 18 itu dikerjakan antara maghrib sampai dengan isya. Bisa Ibu? Bisa ya, dari maghrib luangkan waktu sampai isya. Sholat yang 18. Diniatkan satu-satu Ibu. Setiap niatkan untuk menghilangkan sifat itu satu persatu. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar, 2 rakaat salam. Sampai ke yang 18. Ibu ambil 5 sifat yang paling dominan di dalam diri ibu. 5 contoh tadi itu. Banyak ya, gundah, gelisah, jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, dendam, mikir. Nah, ambil 5 dulu aja. 5 yang dominan. 5 itu kifaratnya, tebusannya ibu sholat sunat taubat masing-masing 10, 10, 10, 10, 10, jadi 50. Waktunya mulai habis subuh ya, mulai terbit sampai mau tidur, dicicil. Yakinkan dengan seyakin-yakinnya Allah akan membukakan
pintu rezeki, semua pintu untuk hajat kita terkabul dengan cara yang Allah janjikan itu. Sholat, taubat. Bisa Ibu? Bisa. Saya? Bisa. Ya, lanjut. Kalau nggak privat, ibu nggak bisa introspeksi. Coba kalau Iya ibu bener Pak. cuman ngeluh doang. Bu Ai, aku udah privat 10 juta kok hajat aku belum terkabul. Oh bangsat. Nggak begitulah, introspeksi dulu. Sifat bangsatnya jangan ada. Iya bener. Kira-kira tuh sifat bangsat bukan tuh? Iya Pak. Yang bener. 18. Sifat bangsat. Sifat bangsat itu nggak ada di Al-Quran. Kenapa kok dominan ada di kita? Terutama sama siapa? Ring satu. Ring satu siapa sih? Anak. Kalau dia masih ada suaminya, suami. Kalau dia ada cucunya, cucu. Kebenaran nggak ada Kalau dia ada suami. mantunya, mantu. Kalau dia ada karyawannya, karyawan. Iya Betul? iya Iya. betul. Iya. Orang banyak kan pada protes. Aku udah privat Pak Haji, aku udah privat Bu Ai. Tolong kasih tahu Pak Haji ya kenapa hajat aku belum terkabul. Sifat bangsat lu dulu hilangin tuh. Sifat busuk lu dong. Jangan protes-protes aja. Ngapain lagi lu privat-privat? Nggak ada privat-privat. Nah ibu praktekin dulu. Iya. Ini kan anak yang lahirin kita. Di kandungan 9 bulan kita jagain. Kenapa udah dewasa kita jadi selisih Pendapat. selisih Paham. gara-gara apa? Subuhnya kesiangan. Aduh, Sebenarnya kesian. udah biarin Bu, ibu langsung ke Allah. Iya betul. Manjur nanti Ibu kan. Anjur Bu, cair 10 miliar per bulan. Iya. Cair Amin 10 amin miliar amin per amin bulan. amin. Harus. Sabdain ya Pak Haji. Iya. Iya saya sabdain. Ya. Oke siap. Bisa Bisa. terkabul. Cair Yakin. 10 miliar. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dusanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.